Episode 48. Rencana untuk membunuh Fei Hung. Dia segera memberitakan semua anggota klannya. Sampaikan perintahku. Kalian harus bergerak dengan sembunyi-sembunyi dan mencari seorang pemuda bernama Fei Hung. Jika kalian menemukannya, harus segera melapor kepadaku. Ini sangat penting. Siapapun yang tidak melakukan perintahku dengan benar akan dibunuh. Luo Xian beraung dengan kemarahan dalam suaranya dan keluar dari ruangan itu. Saat dia keluar, dia menyerang beberapa tetua untuk melampiaskan amarahnya. Luo Xian berniat harus menemukan keberadaan Fei Hung. Dia tahu bahwa sekarang mereka tidak bisa lagi memikatnya untuk bergabung ke klan mereka. Karena Fei Hung memutuskan untuk menyelamatkan klan Zhang. Dia yakin bahwa Fei Hung ini telah memutuskan untuk melindungi kota dengan menyelamatkan mereka dari gerombolan binatang iblis. Jadi membunuh Fei Hung adalah tindakan satu-satunya sebagai jalan keluar untuk menghilangkan penghalang rencana di masa depan. Luo Xian dengan cepat meninggalkan aula dan menuju ke pusat kediaman leluhur klan Luo, ayahnya. Di tempat terpencil dan sunyi, Luo Xian masuk perlahan dan dengan hormat, lalu melaporkan masalah yang dihadapi dengan sedikit kemarahan. Ayah, ada sesuatu yang mendesak yang perlu aku beritahu. Beberapa saat kemudian, suara yang agak tua dari ruang yang terlihat gelap datang dari dalam. Masuk. Luo Xian masuk ke ruangan dan duduk di depan seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah ayahnya, Luo Wen. Luo Wen adalah leluhur dari keluarga Luo. Terobosannya hanya diketahui oleh Luo Xian dan tuan muda keluarga Luo, Luo Zheng. Tidak ada orang lain selain mereka yang tahu tingkat kekuatan leluhur saat ini. Usia pria tua ini tampaknya sekitar 60 tahun, tetapi dia sebenarnya sudah berusia lebih dari 100 tahun. Luo Xian dengan hormat berkata kepada Luo Wen, Ayah, rencana untuk kudeta kita dengan memulainya dari klan Zheng telah gagal. Luo Xian terus memberitahu semua yang dia tahu tanpa menghilangkan detail apapun. Seiring waktu, wajah Luo Wen menjadi lebih gelap saat dia mendengarkan laporan putranya dan sedikit aura pembunuhan merembas dari tubuhnya. Dia juga membenci pemuda yang menghalangi rencana mereka untuk menguasai seluruh kota Tianyun. Aura pembunuhnya dia dapatkan dengan membunuh puluhan orang di kota Tianyun yang selama ini menentang klan mereka, atau orang-orang yang berkomplot melawan klan mereka yang dapat membahayakan setiap rencana mereka. Jadi dia secara pribadi berurusan dengan banyak orang dan membunuh mereka. Begitu mereka mengambil alih kota Tianyun, semua orang yang pernah melawan klan Luo pasti akan dibunuh beserta seluruh keluarga mereka. Luo Wen terdiam sejenak sebelum dia berbicara. Jadi, maksudmu begitu kita tahu tentang lokasi pemuda itu, kita akan membunuhnya? Luo Wen tidak melihat solusi yang lebih baik dari hal ini. Dia juga yakin bahwa mereka tidak bisa lagi memikat pemuda ini ke pihak mereka. Jadi membunuhnya adalah satu-satunya pilihan. Tapi, pertanyaannya adalah, bisakah mereka benar-benar membunuh seorang ahli tingkat dewa? Bagaimanapun, pemuda itu adalah ahli tingkat dewa. Kekuatan yang mereka miliki sekarang mungkin tidak cukup untuk menghadapinya. Tapi, Luo Wen berada di tingkat legenda sekarang. Jadi mereka mungkin berhasil membunuh pemuda itu selama dia lengah. Begitu kita mengetahui lokasi bajingan itu, kita harus bergerak cepat untuk menghabisinya. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri dan terus hidup. Jika kita menyingkirkannya, kita tidak bisa melanjutkan rencana kita. Luo Wen berbicara dengan suara dingin sambil membayangkan apa yang akan terjadi setelah bocah itu mati dan mereka mengambil alih kota Tianyun. Luo Xian dan Luo Wen mulai berdiskusi tentang bagaimana mereka harus berurusan dengan Fei Hung begitu mereka menemukannya. Mereka tidak boleh membiarkan siapapun menghalangi jalan mereka. Fei Hung yang saat ini sedang berjalan di sekitar pusat kota berkeliling beberapa kali. Dia bahkan telah menjual senjata spiritual tingkat rendah
dan menghasilkan banyak uang. Sepertinya, senjata spiritual tingkat rendah bisa dijual dengan harga tinggi di dunia ini. Fei Hung tersenyum ketika dia menghitung keuntungan dari menjual senjata spiritual yang tidak berguna baginya. Dia menjadi sedikit kaya dengan menjual beberapa senjata tingkat rendahnya itu. Karena sudah agak gelap, dia memutuskan untuk pergi ke asosiasi alkimia keesokan harinya. Oleh karena itu, dia memilih untuk kembali dan beristirahat. Saudara Fei Hung, ketika dia tiba di rumah, dia menemukan Ling Yan melatih beberapa keterampilan seni bela diri dengan pedang kayu. Dia membuat beberapa gerakan mengejutkan sambil mengayunkan pedangnya untuk menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Fei Hung mengangguk sebagai jawabannya dan hanya memperhatikannya sebentar sebelum mengalihkan fokusnya ke tempat Ling Shi berada. Bau obat bisa tercium di udara. Di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, Ling Shi berdiri di depan kuali, fokus membuat apa yang tampak seperti sup obat atau sesuatu yang disebut ramuan di benua yang mereka sebut di dunia ini. Fei Hung mendekati Ling Shi diam-diam untuk menghindari membuat suara yang mungkin mengalihkan perhatiannya. Wajah seriusnya, bersama dengan kecantikan seperti Dewi Suci, benar-benar membuatnya tampak seperti malaikat yang bukan milik dunia fana di alam bawah ini. Fei Hung tersenyum hangat pada apa yang dia lakukan. Dia tahu dari Ling Shi bahwa nenek mereka dulu adalah seorang alkemis. Jadi Ling Shi telah tertarik pada tanaman obat sejak dia masih kecil. Oleh karena itu, dia belajar tentang semua tanaman obat dari neneknya. Meskipun dia masih terlalu muda untuk meracik ramuan obat, Ling Shi telah mempelajari dasar-dasarnya. Hah? Ling Shi berteriak kecewa ketika dia melihat tanaman obat di kualinya mulai gosong dan kemudian terbakar bersama dengan cairan halus lainnya. Tanaman obat itu telah terbuang sia-sia. Bibir halus Ling Shi memutar perlahan ke bawah saat ekspresi frustasi muncul di wajahnya yang cantik. Kau meningkatkan kekuatan nyala api sedikit lebih banyak, sehingga tanaman obat terbakar dengan cepat. Fei Hung berbicara dengan lembut saat dia melihat kuali. Ling Shi ketakutan ketika suara Fei Hung terdengar di belakangnya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan menunjukkan rona merah di wajahnya ketika dia menyadari kalau itu adalah Fei Hung. Kakak, Ling Shi menjawab dengan suara surgawinya yang terdengar halus yang bisa menenangkan saraf siapapun yang mendengarnya. Fei Hung tersenyum padanya dan berkata, Adik Ling Shi, apa yang ingin kau lakukan dengan semua tanaman obat ini? Fei Hung telah mengamati bahwa di atas meja di sebelahnya ada banyak tanaman obat. Ling Shi menjawab ketika dia melihat semua tanaman obat itu dan mengambilnya satu persatu. Ini adalah ramuan menambah kekuatan yang memungkinkan kakak Ling Yan untuk meningkatkan kekuatan internalnya, pelatihan seni bela dirinya. Kakak Fei Hung, jika kau mau, aku juga bisa membuatkan obat untukmu. Fei Hung yang menyaksikan wajah Ling Shi berubah menjadi sangat merah dan menunjukkan rasa malu alami seorang wanita, hanya bisa tersenyum menanggapi. Fei Hung mengangguk sambil tersenyum ketika dia menjawab, Aku akan senang jika kau bisa membuatkan aku obat juga. Mengapa kau tidak membiarkan aku melihatmu membuat ramuan? Mungkin aku bisa membantu sedikit. Ling Shi merasa gugup ketika dia mengangguk sebagai tanda mengiyakan. Tetapi kemudian senyum indahnya merekah ketika dia mendengar jawaban Fei Hung.